Om Swastiastu, Om Anubadah Kartawisatu, Om Sidirastu Astu Tatastu Ya Namaswaha. Sahabat UBTV dimanapun berada, kembali pada hari ini berjumpa dengan saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta dalam tajuk Mutiara Iman Hindu. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi dengan judul Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter maupun Moral. Tentunya dalam hal ini adalah berdasarkan kepercayaan Hindu itu sendiri. Atau kalau di dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan Widya Kerti. Kenapa saya mengambil judul ini? Kiranya begini, belakangan ini kadangkala kita melihat banyak permasalahan-permasalahan di lapangan yang notabene banyak yang menyatakan kalau terjadi suatu hal terhadap generasi kita, yang disalahkan mesti, oh itu gurunya yang kurang mendidik, oh itu pendidikannya kurang. Kadangkala inilah yang menyebabkan, boleh dikatakan kenapa guru dijadikan kambing hitam, yang dalam hal ini dikatakan bahwa seseorang itu tidak bisa melakukan tugas dan kewajibannya selaku dharma atau selaku manusia dalam hal ini berkepribadian. Mesti yang menjadi sasaran itu adalah seorang pendidik atau gurunya. Bukankah itu salah? Kalau menurut pandangan agama Hindu, sebenarnya di dalam konteks pembinaan terhadap perilaku atau kebijakan-kebijakan seseorang di dalam melakukan kegiatan di masyarakat, itu sebenarnya adalah timbul dari bagaimana dia menerima pengaruh-pengaruh di luar atau dari luar terhadap dirinya sendiri yang menyebabkan terjadi sesuatu hal yang kadangkala tetapi tidak hanya bersifat negatif, tetapi cenderung juga kita melihat potensi kebaikan akan terjadi karena pengaruh dari lingkungan atau faktor-faktor lingkungan sekelilingnya yang menyebabkan akan terjadi sesuatu interaksi di dalam perilaku kesehari-hariannya. Nah inilah. Tetapi ada suatu pertanyaan, apa sih sebenarnya yang disebut dengan karakter? Kalau diambil dari kamus misalnya, karakter itu adalah mencerminkan adalah sifat kepribadian yang dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan. Ini sebenarnya yang terjadi. Bedakan dengan temperamen. Kalau karakter biasanya itu akan terjadi setelah dia melakukan interaksi di dalam kehidupannya. Tetapi kalau temperamen itu biasanya dibawa karena unsur kelahiran. Nah, di sini mari kita coba, apa sebenarnya unsur-unsur karakter itu yang ada di dalam diri seseorang? Di dalam diri seseorang sebenarnya unsur karakter itu yang paling fokus, yang paling utama itu adalah kepribadian. Kalau kepribadian seseorang itu mampu untuk mengatasi gejolak daripada kondisi diri pribadinya masing, tentunya karakter ini akan berdampak positif. Tetapi lain halnya kalau yang mempengaruhi daripada kepribadian itu adalah hal-hal yang mempengaruhi kondisi dirinya tetapi dari unsur negatif. Nah ini kadangkala menjadi hal yang di dalam masyarakat menjadi momok yang sering kita bicarakan. Kadang-kadang orang menyatakan, oh memang memang karakternya demikian, memang pendidikannya yang salah. Udah, apa halnya? Kenapa pendidikan yang disalahkan?
Nah, disinilah. Tetapi di dalam Hindu, sebenarnya yang menjadikan unsur daripada pembentukan karakter itu akan mampu melakukan kegiatan dharma atau akan mampu berjalan di atas rel dharma, raksati raksita, atau siapa yang berjalan di atas kebenaran, dia akan dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Atau seseorang yang mampu mengamalkan dharma di dalam lingkup hidupnya, dia akan dituntun oleh suatu kepribadian yang boleh dikatakan kalau dalam bahasa Wedanya disebut seorang sujana. Su artinya baik, jana artinya memiliki kepribadian yang baik. Sujana, atau sekarang kalau boleh kita katakan di dalam akademiknya disebut seorang sarjana. Akhirnya sujana itu hampir sama dengan sarjana, atau artinya sama dengan. Nah, inilah yang perlu kita harus pahami di dalam lingkup pergerakannya. Ada suatu hal yang sebenarnya kita harus pahami bersama di dalam pembentukan karakter seseorang yang notabene karena dipengaruhi oleh lingkungan keberadaannya, tetapi ada yang perlu diperhatikan sini adalah Hindu menanamkan konsep yang disebut dengan catur guru. Nah, nanti ini kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat UB TV dimanapun berada, sebelum saya menjelaskan sedikit tentang catur guru, saya akan kembali sedikit tentang karakter. Di samping kepribadian, karakter itu sebenarnya menimbulkan atau memunculkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip atas kemandirian dirinya sendiri. Kemudian boleh dikatakan akan mempengaruhi perilaku kehidupannya. Kemudian perlu yang perlu digarisbawahi, karakter itu kadangkala mampu mempengaruhi emosi seseorang di dalam berinteraksi di masyarakat. Nah, kadang-kadang ini yang lebih cenderung dilihat adalah faktor negatifnya. Nah, karena misalnya suka marah, berarti diponis, wah memang karakternya pemarah. Sebenarnya bukan. Karakter itu karena sifat kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan kehidupannya. Baik, saya akan lanjutkan. Di dalam tatanan perilaku kehidupan yang di dalam konteks ini atau di dalam pandangan Hindu, sebenarnya kehidupan ini atau di dalam menempuh kehidupan yang muaranya adalah menimbulkan atau memunculkan karakter pribadi seseorang, itu sebenarnya dilandasi oleh yang disebut dengan catur guru. Apa itu catur guru? Catur artinya 4, guru artinya pendidik. Guru artinya ya seperti kita ketahui bahwa yang memberikan ilmu pengetahuan baik formal maupun non formal itu ada disebut guru. Tetapi pandangan Hindu atau dalam konsep kehinduan, catur guru itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama disebut dengan guru swadhyaya. Guru swadhyaya ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ilmunya Tuhan atau kebijaksananya Tuhan atau apa-apa yang diturunkan oleh Tuhan, ini tidak akan bisa dibantah oleh seseorang. Korelasinya adalah kita akan selalu mentaati dan menerima apa yang
diturunkan oleh Tuhan itu sendiri atau Hyang Widi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan guru wisesa. Guru wisesa ini adalah pemimpin. Pemimpin dalam arti ini adalah siapa yang memimpin. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, ya berarti ada pemerintah. Kalau di dalam lingkungan masyarakat, ya siapa yang menjadi tokoh yang diutamakan di dalam kelompok itu, itulah yang disebut dengan pemimpin. Nah, ini dikategorikan sebagai guru wisesa. Artinya guru yang mengeluarkan aturan-aturan, yang mengeluarkan petunjuk-petunjuk, yang mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang harus diikuti oleh semua orang yang di bawah pengawasan kepemimpinan itu. Ini yang disebut dengan guru wisesa. Kemudian yang ketiga adalah ada yang disebut dengan guru pengajian. Guru pengajian ini adalah guru yang normatif, yang dalam kapasitasnya memberikan pendidikan, ya seperti guru di sekolah atau guru-guru yang kita atau dimintai memberikan suatu ilmu pengetahuan. Ada dalam konteks ini ada guru formal dan ada guru spiritual. Nah, ini yang perlu dibedakan. Kalau guru yang formal adalah guru-guru yang seperti mengajarkan ilmu pendidikan yang berkesinambungan. Sedangkan guru spiritual adalah yang mendidik, dalam hal ini adalah memberikan sesuatu ilmu yang bersifat spiritualitas. Tentunya mengacu kepada unsur keyakinan itu sendiri atau dogma-dogma agama yang harus ditaati. Nah, ini. Kemudian yang 4 inilah yang sekarang yang saya jelaskan di sini dalam kaitannya dengan pembentukan karakter, yaitu yang namanya guru rupaka. Siapa guru rupaka itu? Guru rupaka adalah, ya boleh dikatakan, ya orang tua kita sendiri yang melahirkan daripada generasi penerusnya. Ini yang menjadi sebenarnya dalam konteks untuk pemahaman tingkat menentukan karakter seseorang. Itu sebenarnya adalah yang paling utama di sini adalah bagaimana seorang guru rupaka setelah membuat keturunan atau setelah memiliki keturunan memberikan suatu ilmu pengetahuan atau didikan-didikan untuk mengisi kehidupannya di dalam buana alit ini atau alam raya ini atau alam jagat raya ini. Yang paling dominan, yang paling urgent di sini adalah guru rupaka. Kenapa? Karena guru rupaka lah yang sejak kelahiran itu ada sampai dia boleh dikatakan sudah memiliki tanggung jawab kedewasaan atau boleh katakan sudah mandiri. Ini orang tua lah yang paling dominan memberikan pendidikan dalam hal ini. Jadi apa-apa yang akan diterima di dalam kehidupan ini tentunya akan dipengaruhi oleh bagaimana orang tua mendidik atau menggembleng putra-putrinya atau memberikan bekal di dalam kehidupannya sehingga dia bisa hidup menjadi seseorang yang memiliki karakter yang dapat membangun atau karakter dharma. Ini yang harus diperhatikan. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa peran guru rupaka di dalam mendidik atau di dalam menyiapkan putra-putrinya itu lebih kesifat pada memberikan bekal hidup di dalam interaksi atau berinteraksi di masyarakat. Nah, apa peran-peran yang perlu diperhatikan dalam ini? Tentunya setelah yang satu ini.
sahabat UB TV dimanapun berada, semoga masih ada semangat untuk memperhatikan atau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam hal pembinaan generasi muda atau generasi penerus kita, ada peran-peran yang harus diberikan kepada generasi kita untuk membentuk generasi penerus bangsa yang mampu melakukan kegiatan dharma. Kenapa saya sebut kegiatan dharma? Artinya berjalan di atas dharma, dia memiliki ilmu pengetahuan, dia mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat, dia mampu mengeluarkan ide-ide yang sesuai dengan perjalanan dharmanya atau dengan dharma itu sendiri. Kemudian bagi dirinya sendiri, dia akan menerima keadaan ini atau kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan tuntunan ajaran atau serada itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam khususnya dalam seorang guru rupaka mendidik daripada keturunannya atau putra-putrinya yang terlahirkan di dalam kehidupannya. Ada beberapa kata-kata suci di dalam Weda Semerti yang menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang ayah atau orang tua diturunkanlah seorang laki. Untuk menjadi seorang ibu diturunkanlah seorang wanita. Demikian di dalam perjalanan hidupnya. Apa makna daripada kata-kata suci ini? Artinya bahwa baik orang tua laki maupun orang tua perempuan itu adalah sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina dan membesarkan putra-putrinya dengan membekali kebaikan itu sendiri atau ajaran-ajaran dharma itu sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk jagadita atau kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di alam ini atau di buana alit atau jagat raya ini. Nah, tentunya ini yang perlu diperhatikan sebagai seorang guru rupaka. Kalau guru swadhyaya, kemudian guru pengajian, guru wisesa itu karena tugas, karena apalagi guru wisesa itu apapun ilmunya, apapun yang diturunkan kita tidak boleh membantah. Bahkan anugerah yang diturunkan oleh Tuhan itu sendiri merupakan cerminan dari permohonan kita yang melakukan sesuatu hal yang disebut dengan dharma itu sendiri atau perbuatan baik. Setiap kita melakukan perbuatan baik, mesti Tuhan akan memberikan anugerahnya kepada kita. Nah, kalau dalam konteks guru rupaka, ada suatu hal yang harus diperhatikan, yaitu antara lain bagaimana pola atau tata cara atau sistem merawat, mendidik, membina keturunan kita atau anak kita di dalam mewujudkan atau untuk mewujudkan kebahagiaan itu sendiri. Ini yang perlu diperhatikan di dalam guru rupaka atau di dalam mendidik selaku orang tua. Kemudian unsur yang kedua adalah menanamkan pembentukan sikap mental yang kuat di dalam menghadapi tantangan, hambatan yang ada di dalam lingkup kehidupannya. Hidup di dunia ini tidak semudah yang dipikirkan. Ada petuah orang suci mengatakan, jika Anda bergaul dengan pencuri, maka hasilnya adalah bisa dikatakan bisa menjadi pencuri. Bisa berdampingan dengan seorang rohaniawan, seorang guru suci, seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan sebagai seorang guru akan diturunkan kepada kita semua atau kita yang
menjadi siswa atau anak didiknya. Bila kita dekat dengan kebenaran itu sendiri, raksati raksita, bahwa dalam kehidupannya akan selalu diliputi dengan kebenaran. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian ada unsur hal yang perlu dikedepankan adalah, tentunya di sini yang menjadi peran penting adalah unsur keberadaan keluarga itu sendiri. Di dalam mendidik atau di dalam menciptakan kepribadian kepada anak-anak kita tentunya akan dipengaruhi oleh bagaimana atas keberlakuan keluarga itu sendiri. Nah, disinilah kadangkala penyebabnya kita sudah tahu awalnya, tetapi yang disalahkan adalah yang notabene memiliki unsur yang namanya sebagai seorang pendidik guru. Jadi antem kromo saja bahwa kalau ada orang yang bersifat berkelakuan tidak baik, wah itu salah gurunya. Tidak demikian. Tetapi yang menjadi penyebabnya adalah bagaimana kita sebagai guru rupaka menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan sikap kepribadian anak-anak kita untuk siap, boleh dikatakan siap melakukan, siap menghadapi, siap berbuat di dalam alam kehidupannya, di alam ini. Ini yang menjadi bahasan yang paling utama. Artinya paling utama di dalam menentukan karakter daripada anak-anak kita. Jadi kalau sudah sejak kelahirannya sebagai guru rupaka sudah mendidik sesuai dengan aturan-aturan atau sebagai peranan-peranan sebagai orang tua, tentunya hasilnya akan bisa, boleh dikatakan, sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian akan lebih berpotensi berhasil atau berdampak baik jika mendapat guru lagi dari guru pengajian, mendapat guru lagi dari guru wisesa, kemudian yang paling fokus adalah guru swadhyaya. Bagaimana kita menerapkan atau boleh dikatakan nilai-nilai yang diberikan atau nilai-nilai dharma yang diturunkan oleh Tuhan itu kita harus lakukan di alam ini. Tentunya saya lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat UB TV dimanapun berada, ada sesuatu hal sebenarnya di dalam meningkatkan karakter kehidupan atau kepribadian seseorang, walaupun sudah digembleng oleh catur guru, tetapi ada hal-hal unsur yang paling menentukan di dalam kehidupannya untuk menciptakan karakter yang baik atau karakter yang positif di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Artinya begini, bahwa di dalam kehidupannya itu selain dia sudah mendapatkan ajaran-ajaran atau pembinaan atau pendidikan dari catur guru itu sendiri, atau dari 4 klasifikasi guru yang ada di dalam yang menentukan pendidikan di dalam kehidupannya, tetapi sebenarnya ada suatu hal yang harus diperhatikan di dalam menciptakan atau membina atau membentuk karakter kepribadian yang sesuai dengan dharma itu sendiri atau sesuai dengan kebenaran itu sendiri.
Yang pertama boleh dikatakan yang pertama harus mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Atau boleh dikatakan mampu mewujudkan kebenaran itu sendiri atau dharma di dalam perilaku berinteraksi di masyarakat. Sehingga kalau ini kebenaran sudah dapat dimunculkan dalam dirinya sendiri, otomatis di dalam lingkup kepribadiannya akan menampakkan unsur-unsur yang positif. Boleh dikatakan, oh ini anak ini berkarakter positif atau berkarakter baik. Inilah yang akan diberikan penghargaan oleh orang lain daripada saat berinteraksi di masyarakat. Itu yang perlu diperhatikan, kebenaran itu atau dharma. Kemudian yang kedua adalah dalam hidup ini tidak lepas daripada hukum karma. Hukum karma itu adalah hukum yang mutlak akan diterima karena perbuatannya sendiri. Jadi tidak akan bisa lepas. Jadi boleh dikatakan seseorang yang berbuat di dalam berinteraksi di masyarakat, dia akan menerima konsekuensi daripada perbuatannya sendiri. Kalau dia berbuat baik, berarti dia akan menerima hasil baik. Kalau dia berbuat tidak baik, dia akan menerima hasil yang tidak baik. Ini sudah mutlak harus dia. Inilah yang disebut dengan hukum karma. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah ahimsa. Di dalam kehidupannya selalu harus menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan tidak saling menyakiti. Karena kita diciptakan oleh Tuhan adalah mempunyai hak yang sama di alam marcapada ini. Jadi kita tidak bisa berlaku semena-mena. Kalau kita tidak butuh, kita sudah rusak saja, kita sudah sakiti saja, kita sudah berbuat yang tidak baik terhadap makhluk yang lain. Ini faktor ahimsa. Tidak boleh menyakiti semua ciptaan daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang keempat, berlaku satyam. Kalau boleh dikatakan dalam kehidupannya ini harus menampakkan etika kejujuran. Kenapa saya kasih di dalam kejujuran itu saya kasih kata etika? Artinya mampu melaksanakan kejujuran ini di dalam ruang geraknya. Apapun bentuknya, apapun kondisinya, apapun situasinya, kejujuranlah harus diberlakukan. Bahkan seorang suci pernah menyatakan, walaupun berhadapan dengan seorang musuh, tentunya kita harus selalu berbuat jujur. Salah katakan salah, benar katakan salah. Ini satu hal. Kejujuran ini harus dipegang teguh. Ya seperti tadi saya katakan, walaupun menghadapi seorang musuh, kita harus jujur. Artinya apa? Ya kalau misalnya kita tahu bahwa musuh itu berlaku salah dengan kita, ya tentu kita berikan hal-hal yang kejujuran, sehingga yang salah itu akan boleh dikatakan siapa tahu musuh itu akan insaf dengan melihat kita jujur. Jadi tidak akan perlu kita bermusuhan seterusnya. Karena sudah ada unsur satyam, kejujuran. Nah inilah. Kemudian unsur yang lain ada astia. Astia itu adalah jangan mengambil hak orang lain. Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Walaupun misalnya setitik air atau sehelai daun kita lihat atau kita membutuhkan, karena bukan milik kita, lebih baik kita minta kepada orang yang memiliki. Walaupun itu misalnya hanya ya boleh dikatakan ya kalau ambil ini kan alam yang menghidupi, ya karena ini kita ambil saja. Tetapi kan ada yang menanam, ada yang memiliki, ya lebih baik kita meminta saja.
Jangan sampai terjadi, jangan mengambil yang bukan hak kita sendiri. Nah, inilah yang perlu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan dalam peningkatan karakter adalah aparigraha. Aparigraha itu adalah tidak sombong. Nah, ini. Kalau kita sudah menampakkan kesombongan di dalam kehidupan ini, kesombongan itu akan berbalik menjadi karakter. Inilah yang perlu ditanamkan di dalam diri kita sendiri dalam melakukan interaksi di dalam masyarakat. Tentunya karakter inilah yang akan membawa dampak pribadi masing-masing atau dampak terhadap pribadi masing-masing di dalam berkehidupan. Apa yang saya katakan tadi, sebagai kesimpulan, untuk meningkatkan karakter daripada seseorang di dalam melakukan interaksinya di masyarakat, yang tentunya tadi sudah didasari dengan apa-apa yang saya sebutkan tadi, ada beberapa hal yang harus ditanamkan untuk membangkitkan atau menciptakan karakter itu sendiri, sehingga bisa berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah ahimsa paramo dharma. Yang kedua, magayama kuarnam. Yang ketiga, tamaso majyotir gamayam. Apa artinya? Jangan melakukan kekerasan, berbuatlah kebaikan, menghindari kejahatan, kemudian berbuatlah suatu hal yang baik menuju kebahagiaan atau dari gelap menuju ke jalan terang. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan sedikit. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.